Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan para ulama, para kiai, para habaib semuanya, para orang-orang tua di sini, khususnya Ketua Takmir Haji Muhammad, serta orang-orang tua yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama mereka, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semuanya, yang mana mereka semuanya sudah saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Alhamdulillah kita menemukan daripada sahabat kita juga, yang mana masjid ini tidak asing bagi saya pribadi, yang mana saya juga sering mengisi khutbah Jumat, juga kadang-kadang saya mengisi khutbah Idul Fitri di masjid ini. Dan kami di saat ini menjadikan Masjid Al-Mukarramah koordinator Majelis Rasulullah, yang selanjutnya insya Allah beliau saya tunjuk dari koordinator di masjid sini dan di wilayah sini insya Allah, ibu-ibu ya. Ya insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tujuannya bukan untuk perang, tujuannya untuk memuliakan Allah, tujuannya untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi ibu-ibu kalau mau ikut di dalam majelis-majelis kita yang lain, monggo sampai daftar ke Bapak Haji Muhammad, karena beliau sudah saya tunjuk resmi jadi koordinator di wilayah sini, dan juga kepada saudara saya yang sudah saya anggap sebagai saudara saya sendiri, Al-Akhfarid. Mudah-mudahan selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin, hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin, alladhi anqadana wa iyyakum min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man ta'ala ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhar duma'dini sirrikal asma' fahum sufurun najati imana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuliakan saya dan Anda sehingga bisa berkumpul di tempat yang agung ini, di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berzikir kehadirat Allah, untuk mengingat Allah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan kita, memberikan nikmat kepada kita, memberikan nikmat mata sehingga kita bisa melihat, memberikan kita telinga sehingga kita bisa mendengar, memberikan kita tangan sehingga kita bisa bergerak, memberikan kita kaki sehingga kita bisa melangkah, memberikan kita mulut sehingga kita berbicara, memberikan semua kenikmatan apapun dari Allah. Fama bikum min ni'matin faminallah. Semua itu kenikmatan datangnya dari Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendudukkan Anda dan saya sehingga bisa berkumpul di tempat yang penuh barakah ini untuk memuliakan sosok baginda Nabi kita Muhammad SAW, sehingga insya Allah kita akan berkumpul dengan Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bahwasanya Allah jikalau memberikan sesuatu kenikmatan kepada hambanya, selalulah Allah subhanahu wa ta'ala itu pencemburu yang begitu besar, melebihi cemburunya seorang istri atau seorang suami, atau mereka pun. Allah lah Allah, dialah maha sang maha memberikan kenikmatan kepada kita. Begitu cemburunya Allah subhanahu wa ta'ala. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi, seperti disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Sahih Al-Bukhari, yang seperti barusan saya katakan di dalam sabdanya Rasulullah, man lam yas'alillah, mereka yang tidak mau berdoa ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka yang tidak mau mendekatkan dirinya ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka yang tidak mau meminta kepada Allah, yaghdab alaih, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan murka kepada manusia tersebut. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala tidak sayang kepada manusia tersebut. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jikalau kita mungkin dengan manusia kita mungkin bisa meminta, bahkan kita rela menjatuhkan harga diri kita demi harta, demi jabatan, tetapi kenapa dari kita tidak mau meminta dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau mengharap daripada Allah subhanahu wa ta'ala, enggan untuk berdoa, enggan untuk tidak mengangkat tangan kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang memberikan engkau mata sehingga engkau bisa melihat. Dia yang memberikan engkau kesehatan sehingga engkau bisa hadir di majlis ini. Dia yang memberikan engkau anugerah bibir sehingga alhamdulillah di saat ini kita masih bisa menggetarkan bibir kita untuk kehadiran Allah. Ad'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, kata Allah. Ad'uni, dekatkan diri kalian dengan aku, kata Allah. Siapa yang mengatakan bukan pejabat, siapa yang mengatakan bukan orang tua Anda, siapa yang mengatakan bukan atasan Anda, dialah Allah. Ad'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku. Siapa itu aku? Yaitu Allah. Dialah Allah, Rabbul Alamin, Rabbul Masyariqil wal Magharib, yang mana di kesempatan yang sangat mulia ini, khususnya di bulan Rajab ini, yang diturunkan anugerah maghfirah rahmatnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala menghentikan peperangan di saat itu demi mulianya Rajab, demi mulianya manusia yang mana mengharap hadirat dan malah rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita tidak pantas untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Menunggu apa lagi? Siapa yang kau minta? Allah, Sang Maha Dermawan, Sang Maha memberikan kasih sayang kepada umatnya, khususnya hamba dan umatnya Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Dialah Allah Sang Rabbul Alamin. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ad'uni astajib lakum. Pasti siapa yang berjanji seperti ini, apakah janji pejabat seperti janjinya Allah? Apakah janji orang tua Anda seperti janjinya Allah? Tidak. Astajib lakum, pasti itu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan jikalau ada hamba tidak meminta, bahkan tidak mau mengangkat tangannya ke hadirat Allah, Allah marah kepadanya. Wahai hamba, bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, itu Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah sahabat yang paling pencemburu. Jikalau didapatkan di suatu masjid Nabawi, di masjidnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang mengangkat tangannya ke hadirat Allah, beliau rela mengeluarkan pedang dari tempat yang beliau simpan seraya mengatakan, wahai fulan, jikalau engkau tidak mengangkat tanganmu ke hadirat Allah, niscaya pedang ini akan menebas kepalamu.
senang Allah Subhanahu wa ta'ala jikalau hambanya ada yang mengangkat tangannya ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau ada suatu pertanyaan di dalam diri manusia, keluar daripada diri manusia pertanyaan, saya sudah berdoa sedemikian banyak lamanya, saya sudah banyak berdoa sedemikian waktunya, tetapi mana kekabulkan daripada doaku ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala? Diriwayatkan oleh Sayyidina Musa alaihissalatu wassalam, pernah Sayyidina Musa itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kala itu. Bahkan ada daripada pengikut Nabi Allah Musa, beliau ini sangat khusyuk sekali ketika doa, sangat khusyuk sekali. Tetapi ketika berdoa hatinya bukan di dalam doa, hatinya bersama siapa? Hatinya bersama dengan kambingnya. Di kala itu dia itu pengembala kambing. Maka turun daripada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Musa, qul li ummatika fulan, wahai Musa, katakan kepada umatmu itu fulan bin fulan, innani anallah, saya ini Allah, sang maha dermawan, sang maha murah, apapun yang dia minta pasti aku akan beri. Tapi bilang ketika dia doa itu hatinya bukan dengan aku, wahai Musa, hatinya dia itu dengan kambingnya. Makanya jika ada suatu pertanyaan yang keluar dari hati kita, kenapa doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, evaluasi diri kita bagaimana kehadiran khusyuk, tingkat kekhusyuan kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangis, bahkan Sayyidina Umar mengatakan yang seperti diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, wa illam tabki fatabakau, jikalau engkau tidak bisa menangis kehadiran Allah, pura-pura nangis kehadiran Allah, bujuklah Allah, rayuhlah Allah. Jikalau kita mungkin ada pasangan kita, kekasih kita, atau istri atau suami kita, kita mungkin rela mengeluarkan kata-kata mutiara sehingga menghibur daripada hatinya. Kita mengeluarkan tulisan SMS dan lain-lain sehingga mereka tertawa. Kenapa kita jikalau kita berdoa tidak mau mengeluarkan kata-kata sehingga bisa turun daripada mustajabnya doa yang keluarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa tidak? Iyalah Allah Rabbul Alamin, wa in lam tabaki, katanya Rasulullah, fatabaka, engkau tidak bisa nangis, katanya Rasulullah, pura-pura menangis kehadirat Allah. Bukan riya, itu bukan riya. Yang tahu hanya riya dan ikhlas antara Anda dan Allah. Manusia tidak bisa menghubungkan atau tidak bisa menghukumkan antara fulan ini riya, fulan ini ikhlas. Manusia tidak bisa menghukum seperti itu. Yang mengetahui bahwasanya Anda ikhlas atau tidak hanyalah Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengarkan daripada firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa kita bersifat ikhlas, mukhlishina lahuddin. Di mana tempatnya ikhlas? Di hati. Makanya pengertian daripada ikhlas itu apa? Al-amal li ajlillah, mengamalkan semata-mata hanya karena siapa? Allah. Yang tahu ikhlas apa tidaknya seseorang yang menangis atau yang berdoa hanyalah dia dan Allah. Manusia tidak bisa melihat itu sok aja menangis, jangan. Kita harus bisa mendukung mereka-mereka yang berdoa, khususnya ketika beliau mereka itu menangis kehadiran Allah. Bahkan Rasulullah menyuruhkan kepada kita tidak bisa menangis, pura-pura menangis. Jikalau Anda melamar suatu pekerjaan di suatu perusahaan, pasti Anda buat dengan cara apapun, dengan sodoran daripada lamaran kerja, dengan ini dan itu. Tetapi kenapa kehadiran Allah kita mungkin kadang-kadang sekali baru berdoa tidak dikabulkan, sudah besok gak mau berdoa lagi, besoknya lagi pun demikian, besok berdoa, besok lagi mau diapakan, mau langsung turun, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat kemaksiatan berapa yang sudah Anda lakukan kehadiran Allah, yang mana Anda mau diijabah langsung kabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu senang banget dengan hamba-hambanya yang senantiasa berdoa dan berdoa kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan jikalau ada hamba senantiasa berdoa ke hadirat Allah, apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Wali abdi ma sa'al. Hambaku itu, wahai malaikatku, aku kabulkan segala permintaannya. Ketika kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, apa jawaban Allah? Setiap hari kita sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Allah Subhanahu wa taala memanggil semua malaikat. Wahai malaikat, sini, wahai malaikat sini, dikumpulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Isyhadu, lihat itu hamba, majjadani abdi. Lihat sekarang hamba itu yang lagi sholat, itu dia itu sekarang lagi memuji aku. Ar-Rahmanir-Rahim, tsana'u abdi. Wahai malaikatku, lihat, ketahuilah, saksikan, dikumpulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa ribu malaikat Allah Subhanahu wa taala? Yang mungkin yang kita tahu cuma ada 10, tetapi jumlah daripada malaikat itu banyak, tidak terhingga jumlah malaikat itu dikumpulkan oleh Allah untuk menyaksikan doa kita ke hadirat Allah. Apalagi jikalau kita menangis, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Doa Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba ketika mengucapkan di dalam sholatnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, wali abdi masa. Apa yang dia minta oleh malaikatku di saat ini, kabulkan dia. Maka ulama dari situ membagi, kalau semua doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ulama membagi daripada 3 perkara supaya mereka atau kita sebagai manusia tidak salah tafsir atas apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ad'uni astajib lakum. Itu pasti janji Allah taala itu tepat, tidak meleset. Tetapi ada katanya ulama yang pertama, ada torotan istijabatu fawra. Kadang-kadang doa itu manusia itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu ketika langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia tersebut patut untuk menerima daripada apa yang dia minta. Ada lagi katanya ulama, bukan langsung tetapi nanti ditunda dulu daripada apa? Daripada kabulnya doa tersebut. Gak langsung dijawab, dilihat dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dulu kesungguhannya. Begitupun manusia yang tadi langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang langsung juga diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ingin rumah, diberikan rumah. Dilihat, diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun siapa? Qarun itu dulunya adalah termasuk daripada umatnya Nabi Allah Musa. Terkenal daripada ketaatan Nabi Qarun, meminta apa? Meminta doa dengan Nabi Allah Musa, wahai Musa, berikanlah dan doakanlah saya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala supaya saya bisa kaya. Niscaya jikalau saya sudah kaya, saya akan bantu ini pengikut-pengikutmu. Saya lihat pengikutmu ini orangnya kiri-kiri semuanya. Pengikutmu ini orang-orang yang gak punya semuanya. Cemburu nih Qarun, kepingin saya jadi orang kaya. Siap, katanya Nabi Allah Musa jadi orang kaya, siap. Maka Nabi Allah Musa, doanya Nabi, para Nabi dan para Rasul, doanya semuanya dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung dikabulkan oleh minta doa Nabi Allah Musa, ya Allah, berikanlah Qarun daripada rezeki yang banyak. Berikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak. Wah. Ketika sudah rezekinya yang begitu berlimpah itu Qarun, yang begitu banyak, diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Timbul daripada sifat bakhil, sifat kikir, sifat medit yang keluar daripada siapa? Daripada diri Qarun tersebut. Sehingga Qarun pun dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, daripada bumi Allah Subhanahu wa taala, maka disebut daripada apa? Harta Qarun. Terjerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala muka bumi. Maka dari itu, orang pun yang langsung dikabulkan doanya itu juga diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti pun juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Yang ketiga, katanya ulama, tidak dikabulkan secara langsung atau tidak dikabulkan nanti, tetapi untuk bisa mencegah bala dan ujian
yang akan menimpa kepada manusia tersebut. Maka dari itulah jangan kita enggan untuk kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di kesempatan yang sangat mulia ini, ibu-ibu, singkat daripada tausiah ini, kita berzikir ibu-ibu ya, sambil kita bapak semuanya yang hadir di sini, kita angkat tangan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil kita berzikir dengan kalimat ya Allah, sertakan hajat kalian. Gak bisa nangis, pura-pura nangis ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita minta bukan atasan kita, bukan pejabat kita dan lain-lain. Yang kita minta Allah Rabbul Alamin. Insya Allah dengan ketulusan hati yang kita punya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempercepat daripada hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqulu jami'an